Halo teman-teman semuanya, mari sekarang kita akan membahas soal latihan TOEFL Review Exercise dicampur soalnya dari skill 1 sampai 4. Kita baca dulu perintahnya dengan teliti. Choose the letter of the word or group of words that best completes the sentence. Number 1, blah 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 first settled the Hawaiian Islands between AD 300 and 750. Apakah jawabannya A, the Polynesians, B, the Polynesians arrived, C, because of the Polynesians, atau D, it was the Polynesians. Kita lihat dulu kalimat ini sudah punya apa. Kalimat ini sudah punya settled, ini adalah verb atau kata kerja. The Hawaiian Island ini adalah objek. Nah, berarti kalimat ini tidak punya apa? Tidak punya subjek, tidak punya pelaku. Subjek itu harus berupa kata benda. Jadi kita cari opsi yang isinya adalah kata benda. Jawabannya adalah yang A, Polynesians. Yang B ini tidak bisa kita pilih karena di sini ada kata arrived, ini malah ada verbnya ya. Yang C nggak bisa kita pilih karena ada because of. Because of itu adalah konektor termasuk ke jenis preposisi. Yang D juga nggak bisa kita pilih karena ada subject, ada verb. Padahal kita butuhnya cuman subjek aja. Ya, so bunyi kalimat benarnya adalah the Polynesians first settled the Hawaiian Islands between AD 300 and 750. Jadi bangsa Polinesia itu pertama-tama menghuni Hawaiian Island antara tahun 300 sampai 750. Anyway, AD itu artinya apa teman-teman? AD itu adalah singkatan dari Anno Domini. Itu adalah tahun Masehi ya. Oke, kita lanjutkan ke number 2. In 1066, a bright comet blah 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 in the sky attracted much attention. Apakah jawabannya A, was appearing, B, appears, C, it appeared, atau D, appearing? Kita lihat dulu kalimat ini sudah punya apa? A bright comet ini adalah subject. Kemudian ada blank. Kemudian di belakang in the sky itu ada kata attracted too much attention dan ini tampaknya adalah verb atau predikat kalimat. Berarti sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, di sini dikurungin ya biar lebih jelas ya. Ini kita tidak boleh memilih opsi yang mengandung predikat. Jadi semua yang mengandung predikat kita eliminasi dulu. Ini was appearing mengandung predikat ya, karena ini bentuk predikat. To be dan verb yang itu bentuk predikat. Appears ini adalah verb 1 tambah S. Ini bentuk predikat. It appeared ini adalah subjek dan verb 2. Appeared-nya bentuk predikat, so tidak boleh kita pilih. Jawaban yang kita pilih adalah appearing. Karena appearing, verb ing tanpa to be itu adalah bentuk adjektif. So, kalimat benarnya adalah in 1066, a bright comet appearing in the sky attracted much attention. Tahun 1066, sebuah komet yang cerah yang muncul di sky menarik banyak perhatian. Jadi subjeknya adalah a bright comet dan predikatnya adalah attracted, menarik banyak perhatian. Appearing apa? Appearing ke belakang, itu appearingnya adalah adjektif. Number 3, in some daguerreotype cameras, blah 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 through a hole in the back of the box. Apakah jawabannya A, the object's view, atau B, the object was viewed, atau C, from the view of the object, atau D, viewed the object? Kita lihat kalimat ini udah punya apa? Diawali dengan keterangan. In sampai kata cameras itu adalah keterangan ya, bukan subject. Kemudian blank kosong, kemudian ada through a hole, melalui sebuah lubang at the back of the box. Oke, berarti kalimat ini tidak punya apa? Tidak punya subjek sama verb. Jadi kita pilih opsi yang mengandung
subject dan verb. Yang tidak ada subjeknya berarti tidak boleh dipilih. Atau yang tidak ada verbnya nggak boleh dipilih ya. Yang A, the object's view, ini adalah noun phrase. Kata benda tapi 3 kata ya. B, the object was viewed. Ini adalah subjek dan was viewed-nya adalah predicate-nya. Ini kandidat kita ya. Kalau yang A ini udah gugur ya, yang A ini ya. Yang C, from the view of the object. Nah, ini ada from diikuti oleh noun phrase. Ini juga tidak kita pilih. Yang D, viewed the object. Ini verb. Kemudian the object ini adalah objek kalimat. Ya, jadi yang nggak kita pilih juga nggak ada subjeknya ya. So, jawabannya adalah yang B. The object was viewed. So, kalimat benarnya adalah in some daguerreotype cameras, the object was viewed through a hole in the back of the box. Dalam jenis kamera daguerreotype, objek dilihat melalui sebuah lubang di belakang box. Number 4. In the Stone Age, stone tools blah 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 with other rock materials. Apakah jawabannya A, polishing, atau B, they polished, atau C, for polish, atau D, were polished? Kita lihat kalimat ini udah punya apa. In the Stone Age ini keterangan, kurungin aja. Stone tools ini adalah subject, terus langsung blank, and with other rock materials, preposisi dan belakangnya. Kalimat ini tidak punya verba, tidak punya verb, kata kerja atau predicate. Ya, jadi kita pilih opsi yang merupakan predicate yang bentuknya kata kerja. A, polishing ini eliminasi karena verb ing tanpa to be tidak bisa menjadi verb. B, eliminasi karena kelebihan they. Padahal sudah ada subjek tapi kenapa ini ada they-nya, ada subjeknya lagi. Yang C, for polish ini adalah preposisi dan noun. Tidak bisa kita pilih. Yang D, were polished ini adalah jawabannya. Jadi were ini adalah bentuk to be ya. Kemudian polish-nya ini adalah verb 3. Jadi ini kata kerja pasif namanya. Pasif itu artinya diapa-apain ya. Jadi kalimat benarnya in the Stone Age, stone tools were polished with other rock materials. Pada masa Stone Age, peralatan-peralatan batu disemir dengan other rock materials. Okay, now let's go to number 5. The first steamship to cross the Atlantic blah 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 Savannah in 1819. Apakah jawabannya A, was the, atau B, it was the, atau C, the, or D, in it the? Kita lihat dulu kalimat ini sudah punya apa. Kalimat ini sudah punya subjek yaitu the first steamship. Kemudian to cross the Atlantic ini adalah penjelas. To cross the Atlantic bla 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 Savannah. Savannah ini nama ya. Berarti kalimat ini sudah punya subjek tapi tidak punya predikat. Yang blank ini adalah predikat. Ya, berarti kita harus mencari opsi yang merupakan predikat. Was the. Oke, was ini adalah predikat dan the itu pelengkap untuk kata Savannah ya. Ini kandidat pertama. Yang B, it was the, ini ada predikat sih, cuman kenapa ada it-nya ya, padahal subjeknya sudah ada, the first steamship. So, ini bukan jawabannya. Yang C, the saja ini kata depan. The saja ini termasuk jenis artikel biasanya untuk melengkapi kata benda. D, in, it, the, ini tidak ada predikat di dalamnya. Jadi, jawabannya adalah yang A. Kalimat lengkapnya adalah the first steamship to cross the Atlantic was the Savannah in 1819. Yang artinya adalah kapal selam pertama yang menyeberangi Atlantik adalah the Savannah in 1819. Number 6. The Earth's plates meet each other at cracks in the Earth blah 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 fault. Apakah jawabannya A, were called, B, calls, C, called, atau D, it was called? Kita lihat kalimat ini sudah punya apa?
Kalimat ini sudah punya subjek yaitu the earth's plates. Ini subjek. Kemudian meet ini adalah kata kerja or verb or predicate. Meet each other adalah objek. At cracks, keterangan tempat ya. Cracks in the earth, keterangan tempat lagi. Bla 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 folds. Nah, berarti di sini sudah ada subjek, sudah ada verb. Kita jangan pilih opsi yang ada subjek dan verb. Yang A itu were called, ini adalah bentuk kata kerja, bentuk verb ya, predikat, tidak bisa kita pilih. Cause ini adalah verb 1 tambah S, tidak bisa kita pilih juga. Opsi C called ini bisa jadi verb 2, bisa jadi verb 3. Kalau ditempelkan di called false itu cocok ya, karena jadi verb 3 tapi adjektif. Kemudian yang D it was called ini subject verb, ini adalah bukan jawabannya. So, jawabannya adalah yang C called. Dan kita ingat sama-sama ya, bahwa yang C, called seperti ini adalah verb 3 dan dia itu fungsinya sebagai adjektif. Kalau diartikan yang dinamakan. Number 7, the first plant-like organisms probably blah 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 in the sea, perhaps 3 billion years ago. Apakah jawabannya A, live, B, living, C, lived, or D, it was living? Kita lihat dulu kalimat ini sudah punya apa? Ini sudah punya subjek, yaitu the first plant-like organisms. Ini semuanya adalah subjek. Kata utamanya adalah organisms, cuman sebenarnya dari depan itu sudah subjek semuanya ya. Kemudian, probably bla bla bla. Terus ada keterangan tempat in the sea, perhaps 3 billion years ago, bersama keterangan waktu. Berarti kalimat ini belum punya predikat. Kata kuncinya adalah kita cari yang merupakan kata kerja. A, life, itu bukan kata kerja, ini kata benda, artinya kehidupan. Living, ini bukan kata kerja, karena dia tanpa to be, jadi bukan kata kerja, dia adalah verb adjektif saja. Yang C, lived, ini bisa jadi kata kerja kandidat kita. Yang D, it was living. Was living adalah kata kerja, tetapi kelebihan subjek it ya. So, jawabannya adalah C. Ya, live di opsi C ini, live seperti ini adalah verb 2. Dan verb 2 itu artinya selalu aktif. Aktif itu mengapa-ngapain ya. Kalau ini diartikan hidup ya. So, kalimat lengkapnya adalah the first plant-like organisms probably lived in the sea perhaps 3 billion years ago. Organisme yang seperti tanaman yang pertama kali mungkin hidup di laut sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Number 8, in male pattern baldness, blah 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 strongly influences the degree of hair loss. Apakah jawabannya A, heredity, B, inherited, C, inherits, atau D, heredity has? Kita lihat kalimat ini udah punya apa. In male pattern baldness ini bukanlah subjek. Kita kurungin ya biar nggak bikin bingung. Kemudian di kalimat ini bla 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 ini posisi subjek. Iya harusnya. Ini yang hilang ini posisi subjek. Terus kata kerjanya adalah influences. Artinya mempengaruhi. Jadi kita cari opsi yang merupakan subjek. Kata benda. Heredity ini kata benda. Jawabannya adalah E ya. Heredity. Kalau inherited ini verb 2 atau verb 3, bukan yang kita cari. C ini inherit, ini verb 1 tambah S. Yang D ini subject dan verb. Mungkin ada yang terjebak ke yang D ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya yang D ini nggak bisa jadi jawaban. Karena influencesnya ini adalah bentuk verb. Jadi yang ini eliminasi. Ini verb 1S juga eliminasi. Ini subject verb juga eliminasi. Heredity lah. Yang ini adalah subjek ya. Jadi subjek itu selalu kata benda. Number 9. In Watch the Skies, Curtis Peebles
blah 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 attempt to explain America's belief in flying saucers. Apakah jawabannya A, makes a fascinating, atau B, making a fascinating, C, fascination with making, atau D, fascination made a? Kita lihat dulu kalimat ini udah punya apa. In watch the skies ini kita kurungin, ini bukanlah subject. Subjeknya adalah Curtis Peebles, ini subject. Kemudian bla bla bla. Terus attempt ini adalah objek ya. Attempt to explain. Kata benda. Usaha-usaha untuk menjelaskan America's belief in flying saucers. Yang hilang dalam kalimat ini adalah verb atau predicate. Ya. Kita cari yang mengandung verb. A, makes a fascinating. Ini ada verb dan ini fascinating ini adjective. B, making a fascinating ini tidak bisa menjadi verb karena nggak ada to be-nya. C, fascination with making. Ini kata benda with making with. Makingnya gerund ya. Tidak bisa, tidak ada verbanya. Yang D ini fascination kata benda. Dan made ini adalah kata kerja. Tapi belakangnya kok attempt tidak cocok ya. Kalau kita ambil opsi D, nanti juga subjeknya itu malah pada kata fascination-nya, bukan Curtin Peebles-nya. So, ini juga tereliminasi. Jawabannya adalah yang A, makes a fascinating. Jadi, kalimat utuhnya adalah, in watch the skies, Curtin Peebles makes a fascinating attempt to explain America's belief in flying saucers. Ini a fascinating attempt ini adalah satu frasa. Fascinating-nya adjektif ya, jadi percobaan yang luar biasa untuk menjelaskan kepercayaan Amerika dalam flying saucers. Number 10. The irregular coastline of a blah blah blah, a succession of bays and inlets with the hook of the Cape Cod Peninsula in the southeast. Apakah jawabannya A, Massachusetts, atau B, Massachusetts is, atau C, Massachusetts it is, atau D, Massachusetts on? Kita lihat kalimat ini udah punya apa? Kalimat ini subjeknya adalah pada kata coastline ya, the irregular coastline. Jadi awal mula dari subjek itu adalah dari the. Of ini belakangnya ini harusnya ada kata bendanya dulu ya. Ini of ini harus ada kata benda di sini untuk menghubungkan dengan depannya coastline of. Kemudian belakangnya adalah a succession of bays. Ini adalah sejenis objek atau objek pelengkap ya. A succession of bays. Ini frasa benda juga. Berarti kalimat ini kurang sesuatu untuk melengkapi of kata benda ya. Dan di sini kurang verb juga. Jadi kita cari yang kata benda dan verb. Yang A ini cuma kata benda aja, Massachusetts. Yang B ini kata benda dan to be, kata kerja, ini kandidat ya. Yang sini kata benda Massachusetts, tapi it is-nya kok ada it-nya, padahal subjeknya sudah coastline. So, ini bukan jawabannya. Yang D ini Massachusetts on, kata benda dan preposisi on. Tidak ada kata kerjanya, jadi bukan jawabannya. So, jawabannya adalah yang B, Massachusetts is. Jadi kalimat lengkapnya adalah the irregular coastline of Massachusetts is a succession of bays and inlets with the hook of the Cape Cod Peninsula in the southeast. Jadi kalau diartikan nih, coastline yang tidak beraturan dari Massachusetts adalah datang dan perginya bays dan inlets dengan hook dari Cape Cod Peninsula di southeast. Jawabannya yang B. Sampai di sini dulu untuk episode kali ini, dan untuk pembahasan selanjutnya silahkan tunggu di episode yang berikutnya. Thank you for watching and participating. Goodbye.